Laskar yang beberapa bulan yang lalu menjadi korban penembakan aparat negara dalam arti kepolisian, sekarang itu dijadikan tersangka. Logika berpikir yang menurut saya sangat, nggak tahu lah, kami bukan orang hukum tapi melihatnya itu jadi gimana ya. Ini keadilan di negeri ini sangat sulit. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini sedang berada di Suatu daerah satu daerah sambil ngobrol aja, membahas dalam arti tentang keadaannya. tentang keadaan yang akhir-akhir ini terus muncul tenggelam, ibarat udah kayak cebong aja, muncul tenggelam. Maklum lah, di musim hujan kayak gini kadang-kadang berkembang biak gitu. Cebong lagi berkembang biak ya bang ya. Iya. Ya pada intinya prihatin lah, kita sebagai warga negara prihatin melihat perkembangan situasi kondisi perpolitikan, khususnya kita masyarakat di tingkat bawah melihat kita punya media Laskar yang beberapa bulan yang lalu menjadi korban penembakan aparat negara dalam arti kepolisian, sekarang itu dijadikan tersangka. Logika berpikir yang menurut saya sangat, nggak tahu lah, kami bukan orang hukum tapi melihatnya itu jadi gimana ya. Ini keadilan di negeri ini sangat sulit, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi sulit banget mencari keadilan. Nah, logika berpikir kita sederhana aja. 6 nyawa manusia ditembak, disiksa, dan sekarang setelah beberapa bulan berlalu, malah sekarang dijadikan tersangka. Ini logika berpikirnya kan gimana? Bingung saya. Orang meninggal, dibantai, ditembak, kemudian beberapa bulan setelah dipakai jalur-jalur, artinya jalur hukum, kok sekarang kami mendapatkan informasi Dijadikan tersangka. malah dijadikan tersangka, si korban malah dijadikan tersangka. Kan logika berpikirnya kacau. Berarti nanti akan ada pemanggilan. Iya, orang mati Buat tersangka. Iya, orang udah meninggal dipanggil, kan logikanya gimana? Kan ya kan nanti ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, kemudian Pemanggilan orang ketiga. udah mati. Orang udah mati, udah dikubur, dijadikan tersangka. Biasanya kan Aduh, pemanggilan ketiga ketika tidak datang dijemput paksa. orang sudah mati mau digali kuburannya. Itu kali dia itu. Nggak tahu lah, yang jelas logika berpikir kami tidak ke sana arahnya. Yang jelas menurut penilaian kami, ini hukum kita ini menurut saya udah kacau lah, udah harus banyak yang diperbaiki. Kemudian juga kan kemarin itu ada istilah mubahalah ya Bang ya. Mubahalah Malah dari keluarga korban, mubahalah salah satu tempat di Jakarta, mungkin saya tidak tahu. Cuman kebetulan kami ini pemegang media, jadi artinya tahu informasi. Kebetulan kan orang-orang yang ditantang mubahalah kemarin itu kebetulan tidak hadir, nggak tahu lah. Logikanya sederhana aja, kalau memang itu kan orang ditantang, diundang, tidak hadir dan tidak memberikan alasan kenapa tidak bisa menghadiri mubahalah tersebut, nggak tahu. Mereka belum ada statement, artinya yang dipanggil di situ. Alasannya apa yang nggak tidak tahu. hadir. Ya seharusnya kan logikanya sederhana aja begini. Orang itu kalau tidak merasa takut, ini kan biar clear semuanya, biar terang benderang, biar tidak ada terus informasi-informasi menyesatkan. Ya harusnya ya hadir gitu, harusnya ada minimal kan orang-orang yang dipanggil di surat panggilan tersebut, minimal kan hadir lah begitu. Kalau enggak ada alasan. Ya harusnya kan melayangkan alasan atau mungkin memberikan surat balasan atau bagaimana lah. Kita ini kan musyawarah harusnya dikedepankan. Kami prihatin sebagai warga negara ketika melihat situasi kondisi politik ini sudah di setiap persoalan ini seperti tidak ada ujungnya. Jadi menurut saya mubahalah itu adalah opsi terakhir yang diambil dari kedua belah pihak. Karena sebelum mubahalah ada proses-proses yang dijalankan, artinya penyidikan dari katakanlah dari orang-orang yang mengurusi tentang persoalan tersebut. Ketika mungkin artinya tidak puas atas si keluarga korban, mungkin melalui pengacaranya atau bagaimana, tidak puas lah pada intinya, tidak puas atas penegakan hukum ya, pada akhirnya kemudian diambillah opsi mubahalah. Dan mubahalah itu ya jelas itu adalah bagian dari syariat, dari ketentuan dan hukum Allah, karena mubahalah itu Opsi terakhir. Pengadilannya nanti akan berjalan terus, dan nanti siapa yang salah siapa yang benar itu akan terungkap. Dengan apa caranya, nanti nunggu waktunya. Apa mungkin yang dipanggil itu bisanya tidak hadir karena emang takut terungkap gitu? Ya wallahu a'lam bishawab. Cuman ya itu tadi, logika berpikir kita sederhana aja lah. Ketika orang tidak bersalah dipanggil untuk memberikan kesaksian atau apalah, seharusnya kan
tidak mesti takut begitu. Loh, apa yang ditakutkan kalau kita Kalau emang tidak merasa tidak bersalah, ya kenapa mesti takut? Tinggal datang supaya menjawab daripada rasa penasaran publik atas kasus-kasus ini, kasus pembunuhan Laskar FPI. Kalau memang kepolisian tidak merasa bersalah atau bagaimana, ya tinggal datang. Ini kan keluarga korban sudah datang, sudah menyiapkan tempat segala macam segala sesuatunya, tapi yang ditantang, yang diundang tidak datang. Itu logika berpikir kita kan ke sana arahnya. Maka di sini masyarakat juga kan bisa menilai. Kita kembalikan ke masyarakat lah. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh keluarga korban? Ini rasa keadilan di negara kita itu menurut kacamata yang saya lihat gitu. Kacamata orang-orang normal. Kacamata kita lah sebagai orang awam, orang hukum, berakal, punya nurani lah pada intinya. Jadi ini kan tuntutan keluarga korban ini mencari keadilan hukum. Itu menurut saya. Jadi ya sudahlah. Tapi kalau kita mau belajar nih Bang, kita belajar dari kejadian-kejadian. Entah kejadian apa di dalam negara ini. Ketika ada salah satu kasus, ini biasanya kita akan disuguhkan kembali oleh persoalan-persoalan baru, menggiring opini kita agar kita melupakan kasus yang hari ini sedang dibahas. Ini besok-besok mungkin ada lagi nih, nggak tahu apa nanti kasusnya apa lagi. Ya itu mungkin sudah lagi dirancang. Ya bisa saja. Mereka. Bisa saja sedang dirancang supaya artinya perhatian masyarakat tergiring kepada hal kasus baru. Nggak tahu kasusnya apa lagi nanti. Mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan sih ini cara pandang kita yang salah, tapi belajar dari kasus-kasus sebelumnya sudah bukan hanya dikatakanlah kasus-kasus tentang FPI, ini kasus-kasus korupsi juga dari dulu, penegakan hukum apa segala macam itu selalu begitu, kayak by design. Seperti begitu saya memandang apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya bagaimana sih kita tujuan bernegara itu bagaimana? Tujuan bernegara itu sudah jelas lah. Para pendahulu kita dulu ketika ingin memerdekakan negara ini, negara yang sangat besar ini, hasil daripada musyawarah. Dan tujuannya jelas tertuang di Undang-Undang 1945. Semua di situ dibahas. Nah, bingung saya, mau ngomong apa lagi? Abang barangkali mau nambahin. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi.